Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Al-Hidayah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah pertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan membuka di dalam kajian dan pembahasan yang sangat istimewa yang meliputi akan tiga pondasi yang sangat penting pada setiap orang yang beriman kepada Allah, yaitu ilmu yang berkaitan dengan iman, berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan ihsan, yang lebih terpopulerkan dengan ucapan ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqih, yang ketiga ilmu tasawuf. Ya, maka kita akan ambil kitab yang mana ini kitab juga luar biasa, meliputi dari semuanya, pembahasan tentang tauhid, pembahasan tentang fikih, dari urusan ibadah kita dan sebagainya, lalu diakhirkan berkaitan dengan hati, bagaimana ibadah kita menjadi mulia dan berkualitas serta insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah lebih disiapkan lagi kitabnya, semuanya sudah dapat juga sambil menyimak, karena majlis kalau tanpa kitab bukan majlis. Itu majlis taklim yang kita tahu bukan hanya sekedar berkuar-kuar doang, ngucap-ngucapin, tapi tidak berjalan di atas rel. Sampai al-imam, ulama besar al-imam Segaf bin Muhammad As-Segaf atau Umar Segaf, dari kakek ya, para aulia dari kalangan qabilah As-Segaf As-Sofi, beliau menyatakan la ilma illa biwasitati kitab. Nah, termasuk cucunya adalah Sayyidul Walid Ustaz Ali bin Abdurrahman Segaf, itu salah satu nasabnya kepada beliau. Apa yang dinyatakan? La ilma illa biwasitati kitab. Tidak dikatakan majelis ilmu kalau tidak disandarkan dengan pembahasan kita. Mau belajar hadis, ada kitabnya. Mau belajar fikih, ada kitabnya. Mau mandiin jenazah, ya, ada kitabnya. Jadi dengan sebab itu selalu kita dapatkan sesuatu yang baru yang insya Allah dengan sebabnya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mempersingkat waktu, kita ambil keberkahan, langsung kita membaca muqaddimatul kitab. Ayo ditalkinkan langsung sambil diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullahu wa ra'ahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa as'alullaha subhanahu الفتح المبين وكمال اليقين والتمكين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين القائل Man yuridillahu bihi khaira, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ali kullin wa sahbihim wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna
Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajin. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila surjin. Salamun alayka ya Rabbi asyani wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil farajin. Kulla yawmin artaji faraja Rabbi ajil minka bil farajin. Salamun alayka ya Rabbi Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif hafizallahu wa ra'ah. Kita sebutnya bukan rahimahumullah, karena rahimahullah biasanya doa bagi mereka yang telah meninggal dunia. Tapi ini pengarang kitab, Masya Allah, Allah berikan umur panjang sampai usianya kurang lebih 90 tahun. Beliau bernama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, ya, yang sekarang beliau tinggal di kota Madinatul Munawwarah, kotanya baginda Rasulullah SAW. Ya, banyak dari cetakan beliau itu keluar ulama-ulama besar. Di antaranya Habib Umar bin Hafid, duduk pada beliau juga di Beydha ketika belajar di sana. Habib Zain banyak karangannya, termasuk karangan yang saat ini kita pegang. Maka kita sebut hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau dan Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pentingnya kita mengucapkan dalam berbagai macam aktivitas. Hendaklah kita ucapkan dengan basmalah. Baik ketika kita melek pertama kali, setelah bangun kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dalam suatu hadis disebutkan, man qala dzalika razaqahullahu ridwanahul akbar. Siapa orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ketika matanya melek pertama kali, Allah anugerahkan kepadanya ridha Allah yang paling besar. Itu dia. Kira-kira mudah apa mudah tuh? Ngamalinnya mudah, tapi ujung-ujungnya lupa juga kita. Ya iya benar, kemarin dikabarin pas lagi ngopi bagi-bagi sarapan, benar juga ngomong bismillah. Tapi kalau udah ngerokok sih udah nggak lupa tuh, bangun udah cerutu kita ambil. Mana Ji Samsu, mana Ji Samsu. Nah kalau yang ini lupa. Nah taufik, minta kepada Allah supaya diberikan taufik terus. Ketika mata melek dan ketika sebelum tidur, ada riwayat siapa yang baca 21 kali. Man qara basmalah ihda wa isyrina marratan. Siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Mudah kan? Ya, gampang. Kita khoyal aja pikirin pikirin ini, bisa setengah jam itu. Tapi kita ucap bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Man qara'a dzalika qabla naumihi aminatil kalailah. Niscaya akan aman orang tersebut pada malam tersebut min mautil faj'ah, dari mati mendadak. Ya, wa minas sariqah, dari perampokan. Wa minal haraqah, dari kebakaran. Nah, aman. Dengan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim 21 sebelum tidur, satu kali saja setelah kita Allah berikan anugerah insyaallah panjang umur. Ketika melek kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, puji syukur atau pujian itu lillah, hanya untuk Allah. Nah, yang namanya pujian tidak harus
ketika kita dapatkan nikmat. Enggak identik yang namanya ucapin alhamdulillah ketika ada nikmat, enggak. Apakah jadi seakan-akan apakah Allah dipuji hanya sekedar ketika datangnya nikmat, ketika tidak ada nikmat Allah tidak puji? Kalla, enggak begitu. Allah layak untuk kita puji, baik itu ketika dapatnya nikmat atau ketika datangnya musibah. Ya, maka ada 3 golongan dalam suatu hadis disebutkan 3 golongan ini akan masuk surga tanpa adanya perhitungan. 3 golongan. Ya, maka di antara mereka alladzina yahmadunallah fi sarra wa dharra. Mereka yang senantiasa memuji Allah baik dalam keadaan suka atau dalam keadaan duka, senantiasa memuji Allah. Ya, ketika teman kita misalnya motornya hilang, ngobrol sama kita, motor aneh hilang, kita ucapin apa? Alhamdulillah. Ya pakai ketawa, digaplok ntar. Ya, ngucapinnya ya pakai ketawa. Kan kita ngomong alhamdulillah pakai ketawa sih. Alhamdulillah. Jangan biasa aja alhamdulillah. Kalau ketawa digaplok kita ntar. Anaknya meninggal, ucapin alhamdulillah. Makanya waktu Al-Fagir belajar di Hadramut, orang Hadramut begitu tuh. Ketika ditanya, aina waliduk, mana ayah ente? Tufi. Alhamdulillah. Alhamdulillah doang. Hati kita dongkol juga tuh dengar begitu. Belum tahu ada hadisnya nih. Belum tahu ada hadisnya nih, Ji. Hati dongkol kok dia ngucapin alhamdulillah. Ya kan? Taunya baru dapat hadis ketika kita belajar di situ. Hendaklah memuji Allah baik dalam keadaan suka atau dalam keadaan duka. Mereka yang senantiasa memuji Allah dalam keadaan duka, dalam keadaan suka, maka di situ akan masuk insya Allah surga tanpa banyak perhitung. Paham? Jelas ya? Maka di dalam ucapan Al-Wahhab bin Munabbih, beliau menyatakan qara'tu ba'dil kutubis samawiyah. Aku membaca kitab-kitab yang diturunkan sebelum Rasul, ya, bi anna iblis lam yakul alhamdulillah qat. Iblis itu belum pernah ngucapin alhamdulillah. Belum pernah dia. Dia ngucapin seluruh azkar la ilaha illallah dia ucapin. Nah, orang dia dikisahkan pengen taubat. Ketika pada zaman Nabi Musa, dia udah capek hidup, ya, diusir rahmat oleh Allah. Dia pengen taubat. Oh, dia zikir sama Allah, dia ibadah. Tapi dia belum pernah ngucapin alhamdulillah. Katanya, "Lau qala alhamdulillah lam yamkurullahu bih." Kalau dia ngucapin alhamdulillah, niscaya Allah tidak akan menyesatkan dia. Makanya iblis cuma satu kekurangannya, sombong. Udah itu dong. Ibadahnya hebat. Makanya pas ketika di zaman Nabi Musa meriwayat, dia apa ya? Dia ingin taubat. Dia minta kepada Nabi Musa agar Allah bukakan pintu taubat buat dirinya. Maka maka Nabi Musa mengadu kepada Allah, "Ya Rabb, berikan taubat kepada iblis." Diberikan. Tapi dengan satu syarat, agar iblis datengin kuburan Adam alaihissalam dan sujud di kuburannya. Disuruh sujud. Pas dengar begitu, langsung mukanya berubah. Langsung berubah tuh iblis. Dengan seraya dia menyatakan, dulu aja masih hidup, aneh nggak mau sujud. Ya. Ketika hidupnya, aneh tidak sujud. Lalu gimana sekarang sudah menjadi tanah? Maka dia nggak mau. Terus apa itu? Tobatnya cuma begitu. Lihat, Allah Ghafur Rahim, Maha Pengampun, masih diberikan pintu taubat. Ya. Nah, ini alhamdulillahirabbil alamin. Wa as'alullaha subhanahu al-fathal mubin. Aku meminta kepada Allah al-fathal mubin, pembukaan yang nyata. Artinya Allah berikan ilmu yang begitu banyak. Dan itulah yang memang diajarkan Rasul untuk kita minta penambahan. Nabi selalu berdoa, wa qur rabbi zidni
ilmu. Ya Allah tambahkan untukku ilmu. Nggak ditambahkan minta harta Nabi, nggak ditambahkan minta apapun, minta agar ditambahkan ilmu. Nah, ilmu luar biasa yang disebut dengan ilmu laduni. Ilmu laduni artinya ilmu yang dengan sebabnya langsung Allah berikan dengan tidak banyak dia berusaha. Modalnya cuma satu. Untuk dapatkan ilmu laduni modalnya satu, yaitu takwa kepada Allah. Sampai dalam ayat disebutkan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah engkau kepada Allah, niscaya Allah bakal mengajarkan kamu. Maka ada suatu cerita, seorang murid lagi nangisin gurunya baru meninggal. Ya, si murid nangisin di kuburan gurunya. Tiba-tiba datang seorang yang mana di situ adalah Nabi Allah Khidir. Bertanya, engkau kenapa nangis? Maka disebut oleh si murid itu, aku nangis karena baru ini guru saya yang biasa musyawarah, yang saya biasa nanya sebagainya, meninggal. Gak ada tempat lagi untuk mengadu. Ya. Maka dari situ si Khidir itu langsung memberitahukan, makanya belajar jangan sama yang bisa meninggal. Belajar jangan, tapi belajar kepada zat yang maha kekal, maha abadi. Maka dikatakan, siapa zat yang maha abadi maha kekal supaya aku nggak nangis terus? Belajarlah sama Allah. Gimana caranya? Takwa kepada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian pada Allah, niscaya Allah bakal mengajarkan kalian. Takwa. Fi sirri wal i'lan, baik dalam keadaan sendiri maupun terang-terangan. Imtithal awamirillah, junjung tinggi perintah Allah, ijtinab nawahi, jauhkan segala larangannya, tanpa dengan pujian, tanpa dengan celaan. Udah lempeng aja jalan kita. Ya, nggak jadi yang namanya celaan merosot, nggak menjadi pujian itu menjulang, nggak, biasa aja. Tuh, kalau begitu maka Allah akan berikan takwa, dengan sebabnya Allah berikan ilmu ladun. Dan itu Allah berikan. Jangankan kita bicara tentang anbiya, mereka siapapun yang takwa kepada Allah, Allah bakal berikan dari futuhat, ya, pembuka rahasia Allah, sehingga mereka bisa mentafsirkan ayat, mereka bisa mentakwilkan segala sesuatu itu dengan sebab takwa kepada Allah. Di antaranya belum lama ini, ya, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang ada di Bogor itu, gurunya Habib Ali Kuitang, gurunya Habib Salim Jindan, guru habaib banyak di Jakarta, yang mana beliau itu Allah berikan anugerah bisa mentakwilkan segala ayat, dari mantuknya jadi mafhumnya, dari tafsir ini, dari tafsir ini, sampai beliau pun Habib Zain Smith ini juga mengarang tentang tafsir isyari, di antaranya karangan ucapan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Di antaranya beliau mengatakan apa? Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanit. Artinya hafidhu ala salawat was salatil wusta. Jagalah salat 5 waktu, was salatil wusta, dan salat wusta. Kalau ulama tafsir lainnya, ulama tafsir mentafsirkan salat wusta apa? Salat yang ada di pertengahan. Subuh, zuhur, maghrib, isya. Tengah-tengahnya apa? Asar. Itu artinya yang kebanyakan ulama tafsir menyatakan demikian. Tapi Habib Abdullah bin Muhsin mentawilkan tafsir itu wassalatil wusta, artinya jagalah kalian sholat 5 waktu, wawunya wawu hal, dalam keadaan sholat itu wusta, tengah-tengah, la mumil wala mukhil, ya, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Ini kan kebanyakan ada orang begitu, apalagi sholat tarawih. Lihat, sholat tarawih ngejar setoran. Hah? Satu napas Fatihah bisa Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, masuk sholat begitu. Satu napas.
atau sholatnya panjang. Tuh, ya, jadi imam baca ayatnya panjang-panjang. Nabi sudah menyatakan kepada Mu'adz sahabat, ketika beliau membaca surah panjang, Nabi menegur, "Afattan ya Mu'adz, ente membuat fitnah. Kesian ada orang yang tua, ada anak kecil, ada orang yang lagi berdiri sakit lama-lama. Maka baca sholat waktu ketika sholat itu ada ketentuannya. Jangan semau kita. Ya, surah-surahnya Isya gimana? Nanti kita bahas di sini. Baca surah Isyanya gimana? Subuh gimana? Asar gimana? Zuhur, maghrib. Ya. Juga maghrib jangan kuliah, kulhu. Jangan itu terus. Jadi ada tertib. Duh, ya. Nah ini. Itu Fathul Mubin. Wa kamalal yaqin, dan aku meminta kepada Allah agar sempurnanya keyakinan. Yakin hal yang sangat diminta oleh seluruh orang-orang yang bertakwa kepada Allah setelah iman kepada Allah. Kita minta setelah iman yakin. Karena kita menyembah zat yang tidak kita lihat. Betul apa enggak? Kita melihat Allah enggak? Nah, kita lihat Allah. Tapi harus ada keyakinan. Karena enggak semua yang ada harus disaksikan. Nanti kita belajar tauhid. Enggak semua yang ada harus dilihat. Ya. Enggak semua yang ada harus dilihat. Nah, maka setelah iman, yakin. Bagaimana kita menumbuhkan keyakinan? Nah, kita hadir di majelis ilmu. Datengin ulama, belajar agama betul-betul. Jangan dari YouTube, jangan dari Google, langsung muqabalah face to face, langsung masyhur, muqtabarah. Guru yang memang sudah memiliki sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah SAW. Dibuka segala sesuatunya. Itu dia. Makanya kalau begitu, yakin kita kuat. Sampailah akan terjadi ucapan seperti Imam Ali, "Lau kushifal ghita mazdadtu fihi yaqina." Kalau terbuka tabir, mataku bisa melihat Allah, nggak bakal bertambah keyakinanku kepadanya. Tahu gitu? Kita kalau seandainya ada orang di depan rumah kita, ya, kelihatannya ada, kelihatannya enggak, masih ada ragu kan? Kalau ketok pintu, udah mulai yakin kan? Ada tuh orang, tapi masih belum kita tahu siapa itu orang. Si Udin apa siapa nih? Pas dia ketok pintu, kita tanya siapa? Udin, yakin kan? Tapi ketika buka pintu ngelihat dia, lebih yakin nggak? Lebih yakin. Pokoknya Udin tukang sate, ya kan? Lebih yakin kita. Nah, begitulah. Ketika seorang melihat zatullah, tuh. Tapi kita nggak bisa melihat. Dan tidak ada siapapun mereka yang di alam dunia ini bisa melihat zatullah, melainkan baginda Nabi besar Muhammad, hanya beliau. Tapi selebihnya enggak. Nah, bagaimana kok bisa kita tuh yakin? Nah, pupuk iman kita dengan majelis ilmu, dengan baca Quran, dengan dekat orang-orang soleh, duduk kepada para alim ulama, mendengarkan petuah mereka. Di sini akan terus dilihat dari mana? Dari kebiasaan kita nantinya. Itu terwujudkan, yakin itu terbiasa dari kebiasaan kita pagi, siang, sore, malam. Tambah kita untuk akhirat, tambah luar biasa. Itu yang wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dalam keadaan esa, tidak ada sekutu padanya. Al-Malik, ya, raja. Nah, Malik boleh kita baca Malik, boleh kita baca Malik. Maka dalam Fatihah perhatikan, nih masuk ke fikih. Malik itu, ya, boleh dua qiraah, boleh bil mad, boleh bil qasr. Malik yaumiddin, boleh juga bil qasr dengan pendek, Malik yaumiddin. Cuma mana yang paling utama? Paling utama pada rokat pertama kita baca bil mad, Malik yaumiddin. Tapi pada rokat kedua kita baca qasr,
pendek. Maliki yaumiddin. Adapun pada surat An-Nas nggak boleh dimatkan. Qul a'udzu birabbin nas. Apa lagi? Malikin nas, bukan malikin nas, tapi bil qasr bacaannya. Malikin nas. Ya. Al-Haqqul Mubin sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna